belajar, kita akan mengkonsentrasikan pikiran kita terlebih dahulu ya. Masih ingat saya pikir sesi ya? Masih. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Saya pikir saya siap dan melakukan. Saya pikir saya siap dan melakukan. Saya pikir saya siap. Siap saya pikir saya siap dan melakukan. Saya pikir saya siap dan melakukan. Saya pikir saya siap dan melakukan. Saya pikir saya siap. Siap saya pikir saya siap dan melakukan. Oke, silakan duduk kembali. Benderang cahayanya sampai Hari ini kita akan belajar tentang teknologi pangan. Selain itu, kita juga akan belajar tentang hasil pengolahan teknologi pangan itu apa saja. Kalian masih ingat pengertian teknologi pangan? Apa itu teknologi pangan? Coba dibaca bersama-sama. Teknologi pangan adalah apa? Penggunaan Ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. ya. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan supaya lebih bermanfaat. Sekarang coba perhatikan supaya kita lebih paham. Ibu membawa beberapa gambar. Coba diperhatikan yang pertama ini gambar apa? Gambar apa? Sarden. Coba ibu tanya, yang dibuat menjadi sarden itu apa? Ikan. Berasalnya itu ikannya mentah atau sudah diolah dulu awalnya? Mentah, ikan mentah kemudian diolah menjadi sarden. Nah, pada saat pengolahannya itulah menggunakan teknologi pangan. Gambar kedua apa? Ada apa? Sosis, di atasnya ada? Iya, dua-duanya adalah contoh hasil teknologi pangan. Sosis berasal dari daging mentah, terus diolah menjadi sosis. Kalau saus berasal dari apa? Iya, tomat diolah menjadi saus. Kemudian gambar yang ketiga, gambar apa anak-anak? Kalian suka makan tempe? Terbuat dari apa? Iya, kedelai mentah diolah menjadi tempe menggunakan teknologi pangan. Yang terakhir gambar apa? Terbuat dari kedelai juga. Ini adalah beberapa contoh hasil pengolahan pangan. Sudah paham tentang teknologi pangan? Baik, sekarang kita tanya jawab dulu deh. Coba, kalian pernah makan keripik pisang? Coba, ibu pengen tahu keripik pisang itu berasal dari apa ya? Pertanyaan pertamanya. Pisang, kemudian diolah menjadi keripik pisang. Kalian pernah makan yang kalian belum tahu terbuat dari apa? Misalnya, coba makan apa misalnya? Makan apa? Makan apa? Tiwul pernah? Terbuat dari apa? Singkong. Ya, kalian sudah paham ya berarti tentang pengolahan teknologi pangan. untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Sekarang sebelum presentasi supaya kalian lebih fokus nanti presentasinya, supaya lebih hatinya lebih tenang, supaya lebih rileks, tidak grogi, kita akan melakukan teknik stop. Kita akan melakukan bernafas dengan kesadaran penuh. Silakan ikuti kata-kata ibu. Kalian silakan duduk dengan tenang, rileks dan nyaman. Kemudian perlahan-lahan tarik nafas. Rasakan setiap tarikan nafas. Tarik semakin dalam.
Kemudian hembuskan perlahan-lahan. Rasakan, nikmati dan syukuri nafas yang masih kalian rasakan sampai saat ini. Lakukan kembali, tarik nafas pelan-pelan, semakin dalam. Rasakan setiap tarikan nafasnya. Kemudian buang perlahan-lahan. Lakukan yang ketiga kalinya. Tarik nafas kalian, rasakan dan nikmati setiap tarikan nafasnya. Kemudian hembuskan. Nikmati hembusan nafas kalian dan syukuri atas nafas yang masih kalian rasakan sampai saat ini. Kalian bedakan rasanya sebelum melakukan kegiatan ini dan setelah melakukan kegiatan ini. Sampai ke bintang. Diolah menjadi sarden. Singkong diolah menjadi tiwul. Tebu diolah menjadi gula. Bawang merah diolah menjadi bawang goreng. Ubi menjadi keripik ubi. Lada menjadi teh. Biji kopi menjadi bubuk kopi. Diolah menjadi sosis. Tomat diolah menjadi saus. Kedelai diolah menjadi tahu. Kedelai diolah menjadi tempe. Ambilkan bulan. Pisang diolah menjadi keripik pisang. Kedelai diolah menjadi susu kedelai. Kedelai diolah. Baik, kita sudah selesai diskusi dan presentasi. Sekarang coba sampaikan kita belajar apa sih tadi, tentang apa? Teknologi pangan. Contohnya yang terbuat dari kedelai misalnya apa saja? Kalau yang terbuat dari daging? Bakso. Kalau yang terbuat dari singkong misalnya apa saja? Keripik singkong. Apa lagi? Tiwul. Kalau dari pisang? Keripik pisang. Pisang goreng. Kalau dari tomat? Saus. Ada yang ingin bertanya tentang belajar hari ini yang belum paham? Sudah paham semua? Keren, kalian keren hari ini. Coba sekarang ibu tanya, kalian senang gak belajar hari ini? Bahagia tidak belajar hari ini? Kita harus selalu senang dan bahagia dalam belajar. Kalian lebih senang memilih cara belajar sendiri atau lebih senang dipaksa? Ya, memilih belajar sendiri supaya lebih bisa memahami. Refleksi pembelajaran hari ini, perasaan saya saat merencanakan pembelajaran itu awalnya merasa sedikit bingung sih mau seperti apa gitu. Perencanaannya yang harus menggabungkan antara pembelajaran, kemudian ada diferensiasi, kemudian ada penerapan kompetensi sosial emosional. Namun saya terus mencoba menggali potensi diri saya sebisa mungkin, kemudian saya buat perencanaan. Setelah itu saya laksanakan. Pada saat melaksanakannya saya merasa enjoy sama anak-anak tuh, merasa bahagia. Kemudian pada saat pembelajaran itu anak-anak merasa bahagia. Kemudian saya juga merasa pembelajaran itu terasa enak gitu. Dan ternyata tuh sebenarnya hal itu sudah sering dilakukan, sudah sering saya lakukan sebelumnya. Namun sebelumnya saya tidak menyadari bahwa itulah yang disebut pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran dengan penerapan kompetensi sosial emosional. Nah, baru-baru inilah setelah saya mempelajari modulnya, baru saya memahami, oh ternyata pembelajaran yang sudah saya lakukan dulu itu sebenarnya sudah berdiferensiasi, sebenarnya juga sudah
ada pembelajaran kompetensi sosial emosionalnya, namun saya belum memahami bahwa itulah yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan sosial emosional. Yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, saya merasa pembelajaran saya sangat terencana, berjalan sesuai rencana, kemudian tujuan yang ingin saya capai juga tercapai, apa yang ingin saya sampaikan ke siswa dapat saya sampaikan, anak-anak dapat memahami, kemudian mereka dapat mengidentifikasi sesuai dengan kehidupan nyata, sehingga saya merasa pembelajaran saya hari ini berhasil mencapai sekitar 80% ke atas, meskipun belum mencapai 100%, karena tetap ada bagian-bagian atau beberapa siswa yang masih perlu bimbingan lebih lanjut lagi. Dalam aksi nyata juga saya harus melakukan bimbingan kepada mereka yang belum memahami. Pada saat presentasi juga saya berikan kemerdekaan kepada mereka untuk memilih presentasinya mau seperti apa. Apakah mereka menggunakan benda yang sudah saya sediakan, apakah mereka akan menggunakan gambar, atau mereka, Bu, saya mau pakai tulisan aja, atau saya mau disampaikan secara lisan saja, Bu. Ya, saya berikan kemerdekaan kepada mereka, mengingat kompetensi mereka tidak sama, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yang didapat dari aksi nyata ini, saya lebih memahami tentang cara merencanakan pembelajaran yang lebih baik, yaitu berdiferensiasi dan menggunakan kompetensi sosial emosional. Walaupun sebelumnya semua itu sudah pernah dilakukan, namun setidaknya dengan setelah mempelajari modul ini, penerapannya akan menjadi lebih baik. Bagaimana cara mengelola pembelajaran itu yang lebih berdiferensiasi? Ada diferensiasi proses, konten, dan produknya. Bagaimana kita bisa memberikan alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi murid kita. Kemudian bagaimana penilaian yang sesuai dengan kompetensi murid kita, sehingga murid kita tidak merasa dirugikan gitu. Jadi mereka berdasarkan pada tingkat kompetensi mereka. Jika mereka sudah mampu dengan soal yang tingkat kesukaran tinggi, kita beri dengan tingkat kesukaran tinggi. Kemudian ada yang tingkat kesukaran rendah, ada yang tingkat kesukaran sedang. Semua itu harus kita petakan. Sebelumnya juga kita harus memetakan tentang kebutuhan murid kita, sehingga dengan demikian pembelajaran akan lebih menyenangkan dan tujuan kita akan tercapai. Kemudian selanjutnya untuk rencana perbaikan ke belakang, rencana saya akan memadu RPP saya menggunakan diferensiasi dan penerapan sosial emosional, karena dalam penerapan sosial emosional ini akan membantu siswa untuk mengelola emosi, kemudian mereka akan lebih tenang, kemudian mereka juga bisa lebih empati terhadap teman-temannya, kemudian mereka juga bisa saling berhubungan sosial dengan baik, sehingga kedepannya rencana saya akan membuat rencana pembelajaran yang lebih baik lagi dan diterapkan dengan lebih baik lagi. Semoga apa yang saya harapkan dapat berhasil dengan maksimal. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.